wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Kajian pola asuh kali ini membawakan tema membangun karakter baik anak bersama Ustadz Ucu Najmuddin. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara kita pada kajian hari ini. Setelah pembukaan oleh MC, kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran dari Ibu Vini dan Ibu Zaki. Kemudian setelah itu kita akan mendengarkan sambutan dari Al-Hikmah Preschool dan Yayasan Quantum Tarbiyah oleh Ibu Hajah Sasa Esa Agustiana Sarjana Hukum. Kemudian kita setelah itu akan melakukan ice breaking dan kemudian pembacaan CV pemateri yaitu Ustadz Ucu Najmuddin, MPD CHT. Kemudian kita akan masuk ke acara inti, yaitu materinya dengan tema membangun karakter baik anak. Setelah itu akan ada sesi tanya-jawab bersama pemateri kita, Ustadz Ucu Najmuddin. Dan terakhir, ada kesimpulan dari pemateri dan penutupan dari saya. Kepada ayah dan bunda yang mengikuti kajian kita hari ini, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan, boleh menuliskan pertanyaannya langsung di chat room, atau boleh kalau mengikutinya dari IG, menuliskan pertanyaannya di IG atau di YouTube kita boleh. Untuk mempersingkat waktu, para hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita membuka acara kajian hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan melanjutkannya dengan tilawah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Vini dan Ibu Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واصبر على ما إن ذلك من عزم ولا تصر إلى قلبك ولا تمشي في الأرض إن الله لا يحب كل Aku berlindung kepada Allah dari ilmu Allah yang maha pengasih. Inilah Allah. Sebenarnya orang yang berada di atas wahai anak yang baik, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang baik dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap kebaikan. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang baik. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dan janganlah berjalan di kebaikan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan merendahkan diri. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi yang membacakan dan kita yang sudah mendengarkannya. Amin, amin ya robbal alamin. Acara yang ketiga adalah sambutan dari pihak sekolah Al-Hikmah Preschool dan yayasan. Untuk itu kami akan memutarkan video dari Hajah Sasa Esa Agustiana sebagai Ketua Yayasan Al-Hikmah Preschool. Segala nikmatnya, sholawat dan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Sholawat dan salam kepada videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita bersama. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak sekalian, di hari Minggu ini kita dari Al-Hikmah Preschool dan saya dari Yayasan Quantum Tarbiyah sangat bersyukur bisa mengadakan acara ini, terutama lewat Zoom meeting. Ibu dan Bapak bersedia, alhamdulillah, karena ini waktu Minggu, biasanya Ibu dan Bapak adalah waktu keluarga. Mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan dari narasumbernya di kajian pola asuh Al-Hikmah Preschool kali ini itu dari Ustadz Ucu Najmuddin MPD CHT dengan tema membangun karakter baik anak, bisa kita ambil ilmu dan manfaatnya. Akhir kata, saya Sasa dari Yayasan Quantum Tarbiyah, yayasan kita berharap semoga silaturahim kita dan semangat kita untuk belajar tetap dijaga agar kualitas dan kuantitas pendidikan kita terutama dalam keluarga dan di sekolah tetap menjadi
prioritas utama. Masa pandemi ini tidak menjadi alasan kita untuk tidak menjadikan keluarga kita selalu lebih baik. Mudah-mudahan itu cita-cita kita menjadi keluarga yang qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, menjadi putra-putri yang menyejukkan hati dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Saya cukupkan, silakan Ibu dan Bapak kita semua dari Hikmah Preschool dan POMG-nya menyimak kajian berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Haji Sasa S. Agustiana yang telah memberikan sambutannya selaku Ketua Yayasan Sekolah Al-Hikmah Preschool. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung kepada acara intinya, yaitu kajian pola asuh anak bersama Ustadz Ucu Najmuddin. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan kurikulum vitae atau CV dari Ustadz Ucu. Ustadz Ucu Najmuddin SPDI MPD CHT dilahirkan di Bandung tanggal 21 September 1975. Beliau adalah seorang konseling terapi. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 Manajemen Pendidikan. Kemudian studi kompetensinya adalah Human Mind Practitioner, Spiritual Motivator, and Spiritual NLP. Islamic Hypnoparenting Practitioner, Traditional Medicine, Bio-Alpha Clinical, dan penulis buku-buku kejiwaan dan parenting. Masya Allah, tabarakallah, bagus dan banyak sekali ya studi kompetensi beliau. Untuk itu, kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari Ustadz Ucu Najmuddin. Kepada yang terhormat, Bapak Ustadz Ucu Najmuddin dipersilahkan. Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum aduwwul lakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siru aba'akum wa tasiru abna'ukum. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Yayasan Preschool, juga para ibu bapak guru yang hadir pada kesempatan kali ini, kemudian orang tua murid dari sekolah Preschool sekarang yang hadir ataupun yang menyaksikan di berbagai media, terima kasih atas undangan pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik yang Allah pertemukan kita semuanya di tempat yang dimuliakan ini, walaupun dalam kondisi dan situasi yang sebetulnya kita juga sedang berperang, bukan saja berperang fisik, tetapi kita juga berperang kolak. Kenapa? Karena diyakini dan tidak diyakini, proses ini kita harus jalani. Ada dua informasi yang cukup membuat saya terperangah di minggu-minggu ini. Di surat kabar, di headline yang paling atas itu sampai ada berita kemarin. Kurang lebih ada 7 anak setiap hari masuk rumah sakit jiwa di masa pandemi ini. Dan yang kedua adalah ternyata anak-anak ini sudah mulai dia mencicipi narkoba. Dan ini sudah ada berita-beritanya. Malahan para petinggi pejabat di Jawa Barat itu merencanakan untuk mengadakan sebuah seminar akbar untuk membuat sebuah pemahaman kepada orang tua, karena dari anak-anak, dari kasus-kasus yang terjadi pada saat ini itu semua mengindikasikan dari kecanduan gadget di masa pandemi ini. Nah, tetapi ada sebuah pola yang emang harus berbeda cara memahaminya. Kalau bahasa Ibnu Sina
gadget ini seperti apa, Bu? Seperti pisau. Pisau ini kan mau dipakai menyembelih bisa, mau dipakai untuk mencuri juga bisa. Sebetulnya kalau nanti kita menyalahkan gadget juga itu juga tidak bisa. Kenapa? Karena terjadi peningkatan anak-anak yang sudah mulai kategori atau heterogen pendekatan terhadap media. Kalau di dalam ilmu mungkin di sini ada ahlinya, ini disebutnya sedang terjadi off-screen activity. Yang biasanya anak itu on screening activity sekarang di off. Kenapa? Karena kalau anak ini pakai HP ya, pakai gadget, itu kan terjadi off screening. Dan otomatis nanti dia aktivitasnya kan tidak ada. Coba Bu, kalau maaf ini ya, kalau seandainya sekolah-sekolah mulai dibuka kembali, itu sebetulnya kecanduan terhadap gadget mengurangi. Kenapa? Karena terjadi on screening. Dia akan jadi ada aktivitas yang baru. Tapi kalau tidak, itu otomatis. Sedangkan orang tua di rumah itu tidak semuanya menguasai tentang pola asuh anak, itu persoalannya. Dan yang paling menjadi PR itu apa? Orang tua juga tidak semuanya menguasai ilmu-ilmu di sekolah. Jadi contohnya ada orang tua ahli biologi, belum tentu ahli matematika. Sedangkan ketika anak sekolah di rumah, itu kan semua harus dikuasai kan. Dan inilah terjadi sebuah distorsi pendidikan pada saat ini. Malahan ada seorang pakar pendidikan menyatakan nanti seandainya kalau semakin sekolah ini diperlambat untuk dibuka, ini yang retak bukan bangunan sekolah, akhlak anak pun bakal banyak yang retak. Ini sebuah persoalan yang sangat luar biasa. Jadi persoalan gadget ini di mana, Bu? Di tingkat pengasuhan. Kenapa? Karena begini, kalau anak sekolah jam 7, itu jam 6 itu anak kan udah mandi. Dia udah sarapan. Dia udah mungkin ada yang biasa dibangunkan subuh, dia udah sholat subuh. Ya, tapi begitu sekolahnya belum dibuka, otomatis kan dia bangun, jadi terjadi sirkulasi tubuh juga bangun jadi berbeda. Nah, kalau dia masuk jam 7, kalau full day, itu kan pulang jam 3. Kalau pulang jam 3, itu otomatis dia pulang ke rumah jam 4. Kalau pulang jam 4, itu ke rumah, dia capek. Kalau maghrib ada ngaji, dia nunggu lagi, Bu, sampai Isya. Isya kelelahan lalu tidur. Pasti nanti dia secara komunikasi dengan gadget pasti berkurang. Jadi solusi yang paling bagus apa? Sekolah dibuka. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan kan gitu. Entengnya kan. Tetapi kalau terus tidak terus tidak berjalan, ini yang akan menjadi persoalan bukan murid saja, Bu. Guru-guru ge ngaharulang gitu. Sarua gitu. Lalawora. Guru gede itu Bu, jadi banyak PR luar biasa ini kan. Sedangkan guru biasa menangani anak di sekolah ditambahan ku budak sorangan di imah. Jadi ini luar biasa, Bu. Kalau tidak ditangani, makanya kemarin ketika ada instruksi katanya akan ada seminar untuk mengetahui kepada orang tua bahaya gadget, solusi yang paling tepat adalah apa? Bukan seminarnya silahkan adakan, tetapi yang paling tepat adalah apa? On screening activity. Si anak harus kembali mengeluarkan keringat. Dia harus aktivitas. Kenapa? Karena kata Umar bin Khattab, pendidikan itu adalah bukan itu atau ada transfer of knowledge, bukan transfer of pendidikan kata Umar not transfer knowledge, tetapi transfer of karakter. Jadi kata Umar, pendidikan itu bukan mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi mentransfer karakter. Dan karakter tidak bisa, Bu, lewat media. Karakter mah kedah langsung. Kenapa? Karena dibentuk dari sebuah tabiat, begitu kan? Dia berinteraksi dengan anak lain, berinteraksi dengan guru. Malahan ada anak yang dia tidak nurut oleh orang tuanya, oleh gurunya nurut. Kenapa? Karena mungkin guru ini menguasai karakter anak itu. Sedangkan mungkin orang tuanya pada saat itu karena dengan proses kesibukannya mungkin saja tidak terlalu menguasai tentang karakter anaknya. Dan inilah persoalan-persoalan yang muncul pada saat ini. Makanya dengan demikian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayah bunda dimanapun berada, saya bukan untuk memaksa sekolah untuk dibuka, tetapi maksud saya adalah seandainya ini sudah mulai zonanya bagus, kalau dibuka itu ada peluang, karena saya juga mengurus anak, Bu, 12 ya di rumah. Jadi lamun anu nyebatkeun usah abdi pun anak di lieur tilu abdi mah 12 sarua we lieur mah, Bu, lek loba rek saeutik ge anu teu gaduh budak lieur sarua.
Nah, ibu lieur abdi teu gaduh wae putra cenah tuh lieur keneh. Nah, kalaupun nanti ya kita ngomong bagaimana mendidik itu Bu. Jadi semuanya bagaimana? Saya merasakan sendiri di rumah. Jadi bahasana kieu, budak daring indungna darting. Nya, ieu teh loba anu darah tinggi ieu teh nararaek lalawara. Ya, jadi pengaruh-pengaruh ini sangat luar biasa dan ini harus dipahami oleh semuanya. Kalau tidak dipahami, kalau tidak mendidik anak ya nggak akan bisa, Bu. Maksudnya gini ya. Kalau sekedar untuk dia itu secara teori gampang baca buku lah. Karena kata Umar juga kan kalau sekadar senyolik itu kan tinggal baca. Di YouTube juga ada, kemudian di Google juga ada. Tapi kalau karakter itu kan nggak bisa. Karakter itu kan harus betul-betul sebuah pengalaman. Bagaimana kalau anak menangis, bagaimana kalau anak dia mengamuk, bagaimana menanganinya. Kan itu proses karakter semua. Dan ini tidak ada kecuali harus interaksi langsung. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memahamkan sebuah ayat Quran. Jadi ternyata di beberapa tempat ayat-ayat Al-Quran tentang anak itu selalu digandengkan dengan harta. Itu selalu digandengkan. Kita kalau baca ayat Quran tentang anak itu al-malu wal banun. Yang kedua innama amwalukum wa auladukum. Hampir semua. Ini sebuah pertanyaan yang mudah dan logis. Begini, Bu ya. Al-malu wal banun innama amwalukum wa auladukum. Pertanyaannya, kenapa anak selalu digandengkan dengan harta? Ini yang harus dijawab. Kalau bahasa saya begini, kenapa kalau begitu mobil yang kita miliki, motor yang kita miliki, itu apa bedanya dengan anak yang Allah titipkan kepada kita? Artinya kan tidak beda. Jadi ngurus mobil jeung ngurus budak sarua, Bu. Nu beda nama pahalana. Nya, mobil, motor kita dan rumah kita kalau tidak diurus kan sama nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Anak juga sama, tetapi ada beda nilainya. Kalau yang ini sudah diurus tidak ada timbal balik, kalau anak yang kita urus itu ada timbal balik. Nah, bagaimana pola pikir ini dibangun oleh kita agar betul-betul anak itu menjadi sebuah apa? Jadi jangan menjadi sebuah beban karena sarua we, urang gaduh motor jadi beban teu. Kita punya mobil jadi beban enggak? Kalau itu tidak jadi beban, kenapa anak jadi beban? Kan timbul pertanyaan. Ya, ari urang boga motor teu jadi beban, malahan mah teu aya motor amek-amekannya. Ari begitu aya anak jadi amek-amekan. Budak jadi plong hate. Kan ini kan jadi terbalik cara berpikirnya. Nah, berarti di sini ada sebuah apa? Di sini ada sebuah apa, Bu? Ada sebuah tanggung jawab yang harus kita lalui. Nah, saya ambil dua konsep dulu dalam sebuah pola pendidikan. Dan ini sebetulnya sharing sajalah, bukan menggurui. Karena ibu-ibu juga bapak-bapak tahulah karena setiap hari bergelut dengan anak. Walaupun bukan anak kita, tapi justru itu dengan anak orang lain, adrenalin kita semakin terpacu untuk membuat anak itu lebih baik. Karena urang Bu guru mah tuntutanna leuwih berat. Naon sababna? Katingali budak rada baong kan ka urang nyorotna. Padahal budak urang ge cantang ku kaurus gitunya. Tapi kan urang deg-degan kalau punya anak, aduh, ya sudah paning ieu mah bapana ieu, paning ibuna ieu, kumaha lamun. Nah, itu kan beban luar biasa itu. Akhirnya budak urang teu kaurus. Dan urang mikiran budak batur. Ya, akhirnya kan beban luar biasa. Nah, Ibu, Bapak, ada dua hal. Begini ya. Akumulatif dari pikiran dan emosi itu akan membentuk tiga hal. Ini pahami supaya nanti kejawab karakter dari mana, ya. Jadi karakter dari mana? Akumulatif dari pikiran dan emosi itu akan membangun tiga, ya. Pertama, pikiran dan emosi yang terakumulasi itu akan membangun karakter. Coba aja dipelajari itu. Ada beberapa karakter itu dari pola pikir dan pola emosi manusia. Anak yang pemarah, itu ada kemungkinan dari emosi orang tua yang tidak terkontrol. Padahal anak itu tidak ada bahan pemarah. Tapi karena apa? Karena akumulasi dari pikiran kita dan emosi kita, itu terakumulatif dengan rutin, terjadi repetisi setiap hari. Itu terjadilah proses pembentukan terhadap ini. Dan tidak perlu aneh. Ada anak yang dia muncul karakter-karakter negatif padahal kita tidak pernah mengajarkan. Tapi ternyata itu dibangun dari pikiran dan emosi kita. Malahan guru yang setiap hari megang anak, itu ketika pikirannya pikirannya rusak, itu akan berakumulatif, Bu. Ketika dia itu berhadapan dengan anak. Makanya betul-betul bahwa yang harus dibangun oleh kita itu betul-betul harus bersih. Kenapa? Pikiran negatif dan emosi yang negatif akan melahirkan anak Jangan yang dipegang negatif. mic-nya, nggak boleh dipegang dulu.
Tidak boleh Bu, tidak bisa nanti. Kenapa ya anak saya? Padahal saya tidak ngajarin yang jelek pada anak. Nanti cek dulu pikiran ibu, pikiran ayah bunda, apakah ada yang negatif? Enggak. Kalau ada dan itu terakumulatif akan terjadi efek karakter yang negatif. Dan ini yang saya rasakan sendiri. Coba, kalau di rumah tangga sering bertengkar, itu ngefek juga Bu. Kenapa? Karena terpikir oleh anak. Oh gini, emosi juga itu. Artinya harus dibangun dengan sesuatu yang luar biasa. Jangan dulu kemana-mana. Guru juga ketika ngajar. Kalau dari rumahnya rudat, asup ke kelas, teh namahan Bu masalah. Da katingal budak teh bisa maca itu guru teh keur bahagia jeung teu. Nya, komo jeung mun tanggal-tanggal kolot jol katingali we teh. Si murid teh jol langsung milu rudat eta teh. Sababna urang ge da ini trek ngajar teh rarudat ti imah. Nya, can ieu bayareun motor, can bayareun ieu. Wah, dibawa ke sekolah teh namahan mumat. Akhirnya si anak begitu masuk, ini ibu guru ada apa ya? Jadi itu anu kararasa teh lain murid. Ya, bukan gurunya saja. Mungkin dia orang tuanya pun yang jajak juga sama. Kenapa? Karena ini adalah akumulatif, ini Bu berbahaya. Makanya dalam ilmu neuroscience, teknologi otak, bahwa ternyata proses cara berpikir manusia itu ternyata akan berpengaruh terhadap karakter. Ya, proses cara berpikir manusia. Makanya ketika ada seorang sahabat yang sakit, Bu, ada seorang sahabat yang sakit dijenguk oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, "Fabasyarohu." Beliau memberikan kabar gembira, kamu akan sehat, kamu akan kuat, kamu akan sembuh. Lalu orang ini menjawab, "Ya Rasulullah, inna hadhil huma tagli dimagi." Ya Rasulullah, tidak mungkin saya sembuh. Kenapa? Karena panas ini mengganggu otak saya. Kalau ini kena pada orang yang sudah tua renta, tajurhu fil qabri, akan membuat orang mati. Apa kata Nabi? Orang didoakan baik, tapi ternyata pikiran orang yang dijenguk ternyata berbeda. Kata Nabi, "Mada takul payakun." Apa yang kau katakan dan dipikirkan itu akan terjadi kepada dirimu. Paham Bu ya? Itu hadis Nabi. Sekarang dalam ilmu konvensional itu disebut dengan kekuatan mindset. Zaman Nabi pun sudah ada. Ku Nabi didoakan sehat, ngadon sudah moal damang penyakit kieu mah. Saya teh bakal kejadian ka urang. Mata urang Bu kudu positif sagala ge. Nya ngarah ka murang kalihna bageur. Semeni lieur budak teh nya lieur we terus. Nya da urangna sok nyarios kitu wae atuh. Kenapa? Karena kalau anak kalau saya Bu jujur ya, kalau bermain fisik dengan anak, fisik dalam konteks maksudnya pakai energi tenaga itu capek. Tapi kalau bermain ini emosi dan pikiran itu sebetulnya lelahnya jiwa, cuman ketika lebih enteng memahami. Kalau bahasa dulu ketika di pesantren namanya apa? Ini namanya dialog batin. Harus banyak dialog batin dengan anak. Kalau tidak banyak dialog batin dengan anak, itu akan berefek luar biasa. Jadi, kata kunci yang pertama adalah apa? Pola pikir atau pikiran dan emosi manusia itu terakumulatif akan membangun karakter. Nah, begitu. Jadi udah paham ya, Bu ya? Jadi karakter bukan saja dibangun oleh apa yang kita lakukan, tetapi dari apa yang kita pikirkan dan emosi yang kita kelola itu juga akan ada. Nanti kalau pemarah begini efeknya, kalau dia sering sedih begini efeknya, kalau dia itu sering kesepian begini, kalau dia sering cemas begini, kemudian kalau dia itu kemudian dia itu sering marah ataupun sering dia itu merasa sensitif itu begini. Jadi semua itu kalau diakumulatifkan itu akan berefek terhadap karakter manusia. Di buku saya Islamic Hypnoparenting sudah disebutkan ada 99 emosi yang berpengaruh terhadap karakter anak. Ya. Itu tinggal dibaca aja gitu kan ya. Kalau ada bukunya. Kalau tidak ada ya dicari. Ya. Gitu. Kedua, pola pikir dan emosi orang yang terakumulatif akan membentuk gaya hidup. Gaya hidup. Lihat aja, Bu. Lihat gaya hidup orang ataupun orang tua yang dia nganterin anak itu kan kelihatan. Itu kelihatan. Oh yang ini begini, yang ini begini. Kita tidak melihat yang negatifnya dulu. Yang positifnya juga ada. Dan itu gaya hidup itu pasti dibangun dari pola pikir dan emosi dia. Malahan ada orang yang, maaf ya, ada orang yang si orang tua anterin anaknya nolol dina kaca. Nya, nepikeun ka urang teh jadi capek, da nolol wae. Akhirnya lila-lila kusab keselan ninggalin, akhirnya tadina nolol jo langsung muka panto. Akhirnya apa? Si orang tua bisa jadi duduk. Nah, gaya-gaya seperti itu dipengaruhi oleh pola pikir dia. Itu dipengaruhi oleh apa? Oleh emosi dia. Dan makanya nanti kelihatan orang yang banyak tekanan dalam gaya hidupnya, itu ada kemungkinan pola pikir dan emosinya banyak tekanan. Dan itu akan berefek ke dalam gaya hidup. Dan yang ketiga,
pola pikir atau pikiran dan emosi yang terakumulatif akan membentuk penyakit yang muncul dalam diri orang itu. Nah, jadi ketika berbicara antibodi manusia dan terutama anak, sebetulnya anak itu kalau melihat dari sistem antibodi dia lebih bagus dibandingkan dengan orang tua. Kenapa? Karena anak itu kan pikirannya tidak serumet kita. Anak mampu lamun belajar sekolah ini balik beres. Orang makan jeung mikiran iurannya. Nah, mikiran ieu macam mayar ieu mayar anak pernah nggak mikirin SPP? Enggak kan? Jadi di anak pikirannya tidak terlalu rumit. Kalau saya melihat di bayi, lihat aja bayi. Kenapa bayi antibodinya bagus dan kulitnya glowing? Ya kan bayi glowing kan? Kenapa? Karena bayi nggak banyak pikiran. Yang kedua bayi itu kan no problem. Apa yang dia minum, apa yang dia masuk ke dalam perutnya itu dia tidak banyak pikiran. Makanya kulitnya glowing. Tapi orang makan nggak gulawing. Nah, karena kita udah mumet Bu, apa? Emosi bayi juga enteng Bu. Paling bayi kalau ada apa-apa menangis. Kalau dia itu ada bunga tersenyum. Dua emosi ini selalu ada, tetapi itu tidak terakumulatif kan seperti orang tua. Makanya ketika berbicara masalah Ustadz, apakah nanti kalau seandainya anak-anak dibuka dengan tatap muka, ya sekolah pada bulan Juli nanti, kira-kira anak kuat gak? Pikiran dan orang tua mempengaruhi terhadap sistem antibodi anak. Sekarang, kembali pada orang tuanya. Siap enggak? Kalau orang tuanya enggak siap, nanti ke anak ikut drop. Tapi kalau anak mah ngikutin pola pikir orang tua. Cik bunyungna ulah budak mah Bu. Tapi kalau ketika orang tuanya sudah siap dan pemerintah sudah membuka, ya, ini kan informasinya akan dibuka. Kalau pemerintah udah dibuka, walaupun dengan prokes dan ketentuan, baik itu dengan cara SIP, ya, itu tidak masalah. Dan itu akan membuka lahan-lahan kebaikan bagi yang lainnya. Ibu, sekarang pertanyaannya adalah, ketika anak itu nanti dia mulai sekolah kembali, maka ibu, bapak, ayah, bunda yang harus siap. Iya. Kita yang tidak gimana? Apa? Tuntuna kumaha? Barangkali nugikeun ka iraha ge sampai kapanpun. Apalagi ada yang mengatakan ahli epidemiologi di Indonesia corona tidak akan hilang. Tetapi corona akan bermutasi di dalam tubuh seseorang dan dia tertidur. Tetapi katanya tidak menularkan seperti sekarang. Walau alam bisawab. Itu yang ngomong juga ada begitu. Begini aja Bu, yang percaya corona ada dan tidak juga ada sekarang mah. Makanya begitu ada vaksin, ada yang percaya dan ya nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa? Kita kan tidak harus percaya semuanya kan. Yang percaya corona ada, yang tidak percaya juga ada. Jangankan itu, yang tidak percaya Tuhan juga ada. Nah, orang ateis juga ada. Akhirnya orang ribut sini, ya tentu percaya, lain tak percaya. Artinya kepercayaan orang itu berbeda-beda. Makanya ketika ada orang mengatakan, wah senang nggak ada, corona hanya ken bae we Bu. Nya, eta marek percaya rek henteu ge. Tapi ada juga yang begini, ada, iya silakan. Kenapa? Karena orang selalu ada begitu. Terhadap Tuhan pun ada yang percaya dan yang tidak, itu biasa Bu. Kenapa biasa? Ya mereka keyakinannya seperti itu, apalagi tentang penyakit. Nah sekarang kembali kepada kita. Apakah kita sanggup tidak untuk membuat bahwa bagaimana anak ini dibangun karakternya dengan pola-pola yang harus kita lalui dari apa? Dari sistem kita dulu. Makanya saya menganjurkan ibu-ibu, bapak-bapak, ayah, bunda dimanapun, itu yang harus dibangun adalah pola pikir dan emosi kita dulu yang positif. Jadi ada 3. 1 positive thinking, yang kedua positive feeling, tetapi ini yang paling pokok, positive motivation. Ini yang harus ada. Kenapa? Positive thinking tidak cukup kalau tidak didukung dengan positive feeling, perasaan. Pikiran positif, perasaan positif, tapi kalau yang ininya nggak positif, itu tetap tidak berpengaruh. Kenapa? Karena 3 ini harus menjadi simbiosis mutualisme. Kalau ini udah ada di dalam diri kita, dari gurunya, orang tuanya, dan anak-anak pun kita support, maka nanti akan melahirkan sebuah kekuatan mental. Dan nanti kapanpun akan dibuka sekolah itu insya Allah. Dan bagi kita sebetulnya tidak ada masalah, yang penting pola pendidikan itu dibangun. Ada 3. Ini ya, 1 positive thinking, 2 positive feeling, yang ketiga adalah positive motivation. Makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Buat apa kita positif pikiran? Buat apa perasaan positif? Tapi ketika itu tidak terjadi aplikasi. Dan ini harus diaplikasikan. Saya berdoa jujur Bu kepada Allah, karena saya juga ngurus anak. Saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan engal. Kabayang Bu ngurus budak di imah. Dahar we gara rede gara budak teh.
tuang jajan haben we da teu ngurangan atuh nya. Pare sakola teh sugan terek ngurangan jajan, ngadon leuwih badag. Naon da lapar wae cenah Pak pare sakola teh kitu. Nya kan ari di bawah mikir mah ngurangan nya lapar teh. Ari aya di imah dahar we haben. Ya, jeung anu paling naon Bu, anu paling olok kuota. Kuota lebih banyak kuota yang banyak ya. Kenapa? Karena gimana kita? Tetapi kita kalau tidak punya manajemen waktu luar biasa. Ini luar biasa. Makanya saya bagi tugas dengan isi supaya apa? Terkontrol semuanya. Kalau tidak dibagi tugas seperti ini capek luar biasa, Bu. Tapi lillahi ta'ala insya Allah. Kata ibu-ibu, bapak-bapak, ayah bunda dimanapun, insya Allah. Kenapa? Karena ada sebuah teori yang saya alami ya ketika saya ngurus anak-anak pesantren di asrama. Semakin ikhlas orang tuanya, itu semakin mudah diarahkan anak itu. Mata kalau mun aya murang kali hese di DT-nya, di omean, bisi teu ikhlas kolotna. Makanya harus ada interview dengan orang tuanya juga. Kenapa? Kalau anak ini nggak benar-benar ya hese diarahkan, itu ada kemungkinan mungkin ada orang tua yang belum total ikhlas menitipkan kepada kita. Ini harus ada. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ayah bunda, ada pola yang kita bangun. Dua kita bangun dulu supaya insya Allah mudah-mudahan ini walaupun tidak menggurui ya, mudah-mudahan ini nambah khazanah saja. Kenapa? Karena kalau dibuka juga boleh. Karena pendidikan konvensional itu berdasarkan hipotesis. Tapi kalau pendidikan secara ataupun dari wahyu dari Al-Qur'an itu bukan hipotesis, 100% benar. Sekarang banyak kan praktisi pendidikan, profesor, doktor banyak. Tapi kan itu hipotesa. Belum 100% diuji kebenarannya. Tapi kalau dari wahyu itu pasti benar. Kata Ibnu ataupun kata para pakar pendidikan itu dalam kitab Tarbiyatul Aulad ya, Nasih Ulwan mengatakan begini. Alat bermain anak yang paling hebat dan masuk kepada sanubari anak itu adalah apa? Sentuhan dari orang tuanya. Itu bukan kalimat yang dikeluarkan oleh psikolog. Itu kalimat yang keluar pertama kali adalah Nasih Ulwan. Nasih Ulwan ratusan tahun menyatakan alat bermain anak yang paling hebat adalah sentuhan orang tua terhadap anak. Hebat. Kenapa? Karena anak itu dalam hadis Nabi, ini Nabi. Berarti ini sesuai dengan hadis Nabi kan? Kata Nabi, wamsah ro'sahu yalin kolbuha. Anak yang sering disentuh oleh orang tuanya, hatinya akan lunak. Jadi budak mah kudu mineng dicabah ku kolot. Sesibuk apapun harus ada sentuh anak. Ya. Bukan we sibuk ke, ken bae cabah we budak. Teng ieu teuing cabah we hungkul. Nya. Usah ge abdi ge osok nyabakan ngan bari dijemel, lain nyabak ngajemel mah atuh. Nya ieu menyebutkeun soleh bari di kitu si soleh. Yo budak teh beureum ceulina teh nya. Itu mah atuh bukan nyentuh. Sentuh. Kalau Umar bin Khattab setiap ada anak begini. Umar itu begitu. Dan selalu diusap kepalanya. Kenapa? Karena itu Nabi mengatakan wamsah rosahu yalin qalbuha. Maaf, menyentuh anak karakter muncul. Kenapa? Ada hormon yang muncul, hormon positif. Begitu. Anak yang jarang disentuh oleh orang tuanya, maka alat bermainnya pasti kepada alat-alat yang lain. Makanya dulu, Bu, sama saya ingat, kalau anak mau kuda-kudaan, itu di punggung bapaknya. Ya, kan namun hayang kudaan di mana? Bapaknya jadi kuda. Jadi si anak itu dekat dengan bapaknya dan dia selalu apa? Dia bakal ngobrol dengan anaknya. Kenapa? Karena kudanya bapaknya. Sekarang begitu bapaknya sibuk, itu kan disuruh beli kuda dari naon? Ya, dibelikan kudanya dari apa? Dari kayu. Akhirnya anak kita ngobrol dengan kayu. Jadi jeung kudaan ngobrol teh. Dabongana dibere kuda eta. Padahal dari dulu itu anak sudah diajarkan. Bu, Pak, dulu orang tua kita punya anak 18 itu belum pernah mengikuti seminar anak. Dulu itu nggak ada seminar-seminar anak. Tapi kenapa anak-anak itu soleh-soleh? Karena orang tua itu mendidik anaknya itu berbeda, bukan dalam sebuah teori, tetapi dia mengambil sebuah konsep bagaimana dia mendidik dengan hati. Dan itu dijalankan. Saya bertemu dengan orang tua yang dia anaknya 18. Semua anaknya jadi ustadz. Begitu saya ngobrol, Mah Haji, iya murang kali saroleh jaranten ustadz, kumaha ngadidikna? Jawabannya apa? Ustadz, emak teu make ilmu. Mama make hate we, engke ge ilmu mah nuturkeun kitu, Bu. Jadi sekarang mah ilmu heula.
Ari HP henteu aya. Akhirnya apa? Haben we seminar orang tua nanti ari budak baong wae. Ya, kenapa begitu ditanya, kenapa anak nakal terus? Da mamahna seminar wae cenah. Jadi waktu ngurusnya nggak ada. Kenapa? Habis dipakai untuk seminar, untuk pendidikan. Padahal pola yang dibangun itu adalah itu. Makanya nanti sentuhan kata Rasulullah itu akan membuat hati anak itu jadi jinak. Makanya alat permainan yang paling bagus adalah orang tuanya. Dia harus disentuh. Kali-kali ibu, bapak, sesibuk apapun selalu sentuh anak. Makanya kalau dulu Bu di pesantren, saya masih ingat ada kiai kalau dia keluar kota habis pengajian, itu suka lihat santri itu. Dibuka pintunya santri itu ya. Kemudian kalau tertidur di asrama itu, nah si ustadz ini selalu pegang kepala santri-santri itu sambil didoakan. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Itulah teori yang kedua. Yang pertama. Jadi karakter dibangun dari apa? Dari pola yang pertama interaksi. Bagaimana interaksinya? Itu. Wamsah rosahu yalin kolbu. Sentuh anak dan hatinya akan lunak. Begitu. Kalau ini kan sering diajarkan Bu ya. Di sekolah, kemudian di mana-mana. Itu kan sering diajarkan. Tetapi polanya diperkuat. Kemudian yang ketiga. Ya, ini yang ketiga adalah bagaimana cara membuka alam bawah sadar anak. Karena ada karakter anak ketika dia itu dinasihati menolak. Ada anak Bu, ketika dinasihati menolak. Berarti alam bawah sadarnya belum terbuka. Kata Rasulullah, ada 3 cara membuka alam bawah sadar anak. Pertama adalah ketika dibawa jalan. Begitu. Jadi kalau lagi libur sekolah, jangan disuruh belajar. Nggak apa-apa, saya beda lah dengan yang lain. Kan biasanya Bu kalau libur sekolah kan dikasih PR banyak. Akhirnya anak teh jadi tepere. Haban ngerjakan pelajarannya. Ketika anak bertanya, atuh abdi iraha prena atuh dari Senin sampai Jumat dia sekolah. Begitu dia masuk hari Minggu, Sabtu Minggu, dia pun harus atau dia pun apa? Dia mendapatkan tugas yang sangat berat. Kebetulan tesis saya meneliti stres anak. Dan itu ternyata hasil risetnya adalah apa? Anak-anak rata-rata, saya ambil sebuah jurnal British Medicine di Inggris, itu ternyata 40% banyak anak yang dia itu depresi di hari Senin. Itu, kenapa? Dan ternyata dalam jurnal itu disebutkan 40% banyak yang serangan jantung pada hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin itu menjadi beban. Dan itu terlihat dari anak-anak. Mun papangih jeung Senin siga nu beban, luar biasa. Jadi sigana teh hoyong langsung Sabtu we teh. Nya, lamun teh aya mun kudu ngaliwat mah kudu teh langsung punya. Di Minggu teh ka Sabtu deui we sigana nya. Bungah budak teh. Tapi begitu menunggu Senin, itu teh. Gudang dihudangkeun budak hese poe Senin teh nya. Berarti ada apa? Ini hasil risetnya. Dan ternyata anak-anak begitu ada libur, kemudian dibawa dia itu bahasa ininya fantasiru fil ardi atau rihlah. Kalau di dalam surat Al-Qur'an rihlatas sita iwasoib, bahwa jalan-jalan itu fresh. Hari Seninnya semangat. Jadi lamun perpre tong cenah diajar Bu. Keur pre mah cenah istirahat budak, cenah piknik. Ibu-ibu ge nya ari libur piknik kan bunga atenya. Ieu mah gerak keur pre dibere tugas nya hulang atuh iraha prena ieu teh. Kan kita juga ada batas, terjadilah distraction di anak. Apa? Distraction itu adalah pecah fokus di anak. Akhirnya apa? Ya belajar tidak fokus juga. Kenapa? Karena lelah otaknya. Dan sekarang banyak anak yang kelelahan otak. Di antaranya itu apa? Ini Bu, kasih kata Rasulullah ketika beliau bersama Zaid bin Sabit, kemudian beliau bawa beliau jalannya dan beliau kasih nasihat. Itu masuk alam bawah sadar terbuka. Cobenya mun murang kali dua piknik sok mun urang nyarios naon we sok cici. Nya, hayu urang ka kebun binatang jo atoh ada budak. Asik cenah. Wah, tidinya teh. Kalau kita ngomong nasihat masuk itu. Ya, ibu-ibu ge sami nya mun sanak piknik mah. Jo langsung jo. Mah cing solehnya insyaallah asal piknik we unggal minggu. Nah, karena nggak bisa dibohongi ini Bu, nggak bisa dibohongi ini ya. Silakan mau dipraktekkan mau tidak. Kenapa? Saya sudah nganjurin. Pokoknya mah sesibuk apapun ada waktu anak untuk apa? Bawa karena terkadang nasihat di dalam rumah tidak masuk. Begitu anak dibawa dia terbuka. Kedua, kata Rasulullah, ketika beliau menasihati Umar bin Amir. Pada saat itu dia sedang Umar bin Amir ini mau ngambil makanan oleh Rasul, kata Rasulullah, "Hei Umar, jangan kau ambil yang jauh, tapi ambillah yang dekat." Kata ahli parenting, menasihati anak yang paling baik adalah ketika anak makan. Anak makan itu kan bagus. Jadi ketika makan tong disentakan wae.
budak lamun keur tuang teh geus lamun bisa seepkeun, bisi gering. Akhirnya budak itu kalimat-kalimat itu masuk ke otak anak. Kalau tadi ketika dia jalan itu open mind, tapi kalau anak lagi makan itu hangat. Dan dia itu bagus. Malahan ada sebuah terapi. Kalau ada anak-anak yang sulit untuk berinteraksi, bawalah dia makan. Bukankah dulu orang tua kita nyuapin anak di beuweung? Nih, masukkan ke mulutnya, masukin ke anak, budak ararapet di beuweung tinggal bu baheula mah. Ayeuna mah tong di beuweung huapan we kitu sok budak geura. Cobian kenapa anak lagi makan itu ternyata alam bawah sadar terbuka. Sekarang diteliti oleh para ahli. Orang tua dulu belum ada ilmunya, tapi mereka lihat Bu, anak-anaknya arapet balager. Kenapa? Karena itu, makannya disuapin, masukin mulut orang tuanya, masukin lagi. Sok cobian. Tapi budak ayeuna mah teu daekeun di beuweung ku urang. Ya, murang kali ayeuna. Ade di beuweung enggak mau, sama mama enggak mau, sama bapak sama kakek komo ku akina nya Bu. Tapi minimal di gini. Saya Bu, anak saya yang paling besar ketika itu udah SMA mualimin. Ketika dia ada masalah komunikasi, saya suapin saat itu. Tuang yuk jeung bapak bareng. Saya suapin dia langsung ngobrol dan terbuka. Ini hebat terapi makan ini. Dan itu diajarkan Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ketika Umar bin Amir dia mau makan oleh Rasul dinasihati. Pakai itu. Anak-anak ketika di kelas Bu, ada jeda makan, ngomong, setelkan video murotal. Ibu guru sambil ngomong yang positif, masuk semua ke otaknya. Terkadang ketika dia fokus belum tentu masuk ke otaknya. Tapi ketika momen itu masuk ke otaknya. Bukankah ibu-ibu pengajian kalau dibawa piknik ngalobaan? Resnya dibawa ke masjid 30 jelema, dibawa ke Pangandaran aya 5 bus. Sing sesana ka bana. Karena yang dibawa ke sana alam bawah sadar terbuka. Itu kuncinya di sana. Dan Allah sudah mengatakan dalam Quran. Hadis pun sudah ada. Yang ketiga, pola komunikasi ataupun yang ketiga, ini membentuk karakter Bu. Kemudian yang ketiga, menasihati anak ketika sakit. Anak ketika sakit itu bagus. Jadi kalau anak sakit tidak perlu dibentak oleh kita, tidak perlu kita merasa canggung. Kenapa? Karena anak sakit itu sedang apa? Hatinya sedang lunak. Itu sedang apa? Disebutnya si hati itu lunak sekali. Makanya ketika anak Yahudi itu melempar atau meludahi Nabi setiap hari. Ludahi Nabi. Ketika sakit dijengkuk oleh Nabi. Luar biasa. Si anak ini bersyahadat. Kenapa? Karena Nabi tahu. Diberitahu makanya diusapin gitu ya. Soleh ya, pinter, baget, sok cobi ya. Aduh Ustaz, ini pun anak tesna sehat wae geus lila. Nah, apakah boleh saya berdoa agar anak saya sakit? Bukan. Sakitnya alami aja, jangan berdoa minta sakit ya. Dan itu pun Bu sama kepada suami. Kalau suami lagi sakit, ku urang eta teh asup kabehanan. Sok cobian. Kalau suami keur ngagoler, mau bisa kukumaha moal? Kenapa? Orang sakit hatinya lunak. Kenapa? Jangankan anak-anak, orang dewasa pun sedang tidak bisa melakukan dosa. Bukankah orang sakit itu hatinya lunak? Kenapa? Karena dia tidak bisa bermaksiat. Orang yang sakit nggak bisa melakukan dosa, Bu. Dia akan dekat dengan Allah. Apalagi dia dekat dengan siapa yang paling dekat. Makanya banyak kasus orang-orang yang punya penyakit berat, ketika dia itu ditongkrongin oleh orang-orang yang dekat, dan itu ternyata dia didekati dan diberikan nasihat dan motivasi, itu ternyata lebih percepatannya, self healingnya kuat. Kenapa? Karena emang ada hadis Nabi. Kata Nabi, ketika orang sakit, hatinya lunak. Ibu, ketika kita sulit menasihati anak, lalu dia sedang sakit, nasihati dia. Itulah momentum pembentukan karakter. Jadi sebetulnya tidak sulit lah. Yang sulit itu karena kita tidak kembali kepada rujukan yang benar. Sekali lagi, bukan menafikan ilmu konvensional, tetapi Quran dan Sunnah itu lebih kuat karena dia wahyu. Kalau yang ini hanya sebuah hipotesis. Tinggal dikombinkan agar hipotesis ini lebih kuat karena ada dalilnya. Itulah poin yang ketiga. Kemudian yang terakhir, supaya jangan terlalu panjang ya. Karena yang penting inti-intinya aja ya. Yang penting inti-intinya terbawa. Tidak perlu terlalu panjang, apalagi masa pandemi. Keur kieu mah da ngaji ge tong lila. Ya, Ustaz saja ngimamin udah diinstruksikan. Sujud we tong lila teuing na Bu.
Tingali sek Nabi kalau ingin berdoa dalam sujud lebih lama. Ayeuna mah teu meunang ku corona mah. Luar biasa corona ayeuna mah. Ya, nepikeun ka engke aya kelas 2 teu apal kelas 1 sa guruna. Jol naik we ka kelas 2 teh eta corona. Ya, jadi corona ini sebuah lembaga pendidikan yang langsung menaikkan anak tanpa harus bertemu dengan guru dan murid yang lain. Ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, ya, yang terakhir. Kenapa? Nah, ini baru ke tingkat kolbiah. Kolbiahnya seperti apa? Kenapa anak selalu digandengkan dengan harta? Yang pertama adalah anak dengan harta bukan milik kita, tapi itu titipan Allah. Itu titipan Allah. Jangan merasa milik kita. Artinya suatu saat, bapak-bapak, ibu-ibu, kalaupun nanti dipanggil oleh Allah, ketika harta kita juga diambil oleh Allah, maka itu akan sama dengan anak kita. Semakin merasa memiliki, maka itu akan semakin capek dalam kehidupan kita. Tetapi kalau tidak merasa memiliki, itu akan enteng ke kehidupan kita. Tapi kalau kita merasa memiliki, nah itu akan capek. Kenapa? Kenapa oleh Allah selalu digandengkan dua ini? Untuk menunjukkan bahwa harta dengan anak itu bukan milik kita, tapi itu titipan Allah. Ya alhamdulillah. Bu, kalau kita kehilangan sendal satu, kira-kira apa yang harus kita katakan pada Allah? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un kan? Untung kerek sendalna hungkul. Gimana kalau kakinya yang hilang? Coba. Mbak, kalau anak kita nakal, syukuri. Berarti anak kita itu akan membuat kita pintar. Itu aja. Kalau ibu tidak punya masalah dengan anak, ibu tidak akan pintar menangani anak. Tapi begitu anak ada masalah, mulai kita diobrak-abrik pikiran untuk mengetahui cara menanganinya. Punten Bu ya, karena kekuatan seorang konselor, kekuatan seorang psikolog, kekuatan seorang psikiater itu 10%. 90%-nya ada di mana? Spiritual dan orang tua yang di rumah. Itu aja kuncinya. Jadi gak perlu bermasalah. Kenapa? Karena anak adalah bukan milik kita, tapi itu adalah milik Allah. Suatu saat anak kita yang mendahului kita harus siap. Dan suatu saat kita akan mendahului anak kita. Kalau ini tidak siap dan tidak dibangun oleh kita capek memikirkan masalah anak. Kemudian yang kedua, kenapa anak dengan harta itu selalu digandengkan? Karena anak dengan harta tidak mempedulikan apa gelar kita. Anak tidak ngubris, Bu. Apakah kita profesor atau doktor? Tidak ada. Pernah nggak mobil, Bu? Pedahan usina profesor, kumaha? Nggak ada. Mobil mah rek Aila, rek Agia, rek Fortuner, jerona naon, anger teh ya pangaruh. Anak juga sama. Nggak ada anak yang memanggil orang tuanya, kalaupun orang tuanya doktor. Doktor, moal. Anak hanya memanggil bapak, ayah, bunda. Kenapa? Karena saya menangani kasus yang sangat berat. Dia seorang profesor, tetapi oleh anak-anaknya tidak dihargai. Kenapa? Dan ini kasusnya banyak. Kenapa? Karena seorang anak tidak butuh gelar dari orang tuanya. Tapi bagaimana kita sikap anak menghargai kita, itu yang paling penting. Sok, bisi ibu sakola luhur, bapak sakola luhur, angere dihadapkan budak mah pangaruh. Kenapa? Anak akan menghargai kita kalau kita betul-betul kalau kita betul-betul total mendidik anak dengan hati kita. Kenapa? Karena anak tidak butuh gelar kita. Ya, dan ini banyak terbukti. Dan saya juga jadi ustadz. Belum pernah anak saya manggil ustadz. Iya. Ketika saya datang ke rumah, papa gitu Bu. Can aya budak simkuring, ustadz tara. Artinya gelar saya tidak berpengaruh di depan anak saya. Tetapi anak saya dan anak semuanya harus menghargai kita sebagai orang tua. Kenapa Allah menggandengkan al-mal wal banun? Selalu digandengkan dalam Al-Quran. Menunjukkan harta dengan anak tidak ada bedanya. Yang ketiga, kenapa anak dan harta selalu digandengkan? Karena anak dan harta tidak menuntut apa-apa. Kecuali dia menuntut apa yang harus diberikan kepada dia. Jadi ibu, bapak, lamun gaduh motor, mobil teu dielapan, da itu ge da moal cirik moal. Aya sugan motor, mobil, kusab teu dielap, nabrakeun maneh, moal Bu. Anak pun dia tidak akan apa. Tetapi nanti ada tuntutan nanti. Bagaimana seorang anak ketika dia tidak dididik oleh orang tuanya dengan baik. Makanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, innallaha
yarfa'u min ibadihi ataupun ibadihi al jannata. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat ada orang tua yang dijahit oleh Allah yang tadinya mau masuk neraka, itu dimasukkan oleh Allah ke surga. Lalu orang ini bertanya, Robbi ayu syai'in hada. Ya Allah, kenapa saya ke surga padahal saya tidak terlalu banyak amal? Jawaban Allah, li istighfari waladikalaka. Tuh anakmu setiap hari berdoa kepadaku, Robbik firli wali walidayya warhamhumma kama robayani shogiro. Inilah yang disebut dengan puncak karakter anak. Apa? Apabila ibu bapak sudah melahirkan anak yang siap berdoa untuk kita. Eta karakter numpang hebat nama. Kenapa? Karena anak yang berdoa setiap hari untuk orang tuanya, Robbana pilih wali walidayya warhamhuma kama robayani shogiro, itulah Bu yang akan mengangkat kita. Yang itulah karakter yang terbaik. Kenapa? Karena sekolah yang tinggi, pendidikan yang tinggi, kalau dia jadi lupa berdoa bagi orang tuanya, maka itu tidak akan menjamin anak itu dapat mensurgakan kita. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda dimanapun berada, bangun itu semuanya. Dan insya Allah, pola-pola ini kalau dibangun oleh kita dengan baik, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang berkarakter luar biasa. Kesimpulannya adalah apa? Karakter anak dibangun dari pola kita. Ibu, terakhir dari saya, ya, bangun anak untuk selalu berdoa untuk kita. Itu aja lah, ya. Nanti silahkan secara edukasi berikan pelajaran bagi anak apa saja. Tapi awas, kalau anak sudah tidak mau berdoa untuk orang tuanya, rugi kita menyekolahkan dia sampai tinggi. Kenapa? Karena banyak kasus ketika orang tuanya sudah tua renta, dia dibiarkan. Dan tidak ada satupun anaknya yang mengurus dirinya. Sehingga ada sebuah cerita yang cukup hebat. Dia punya 5 anak. 4 anaknya pinter. Kebetulan oleh Allah dikasih anak 1 yang dia itu IQ-nya rendah. Ibunya marah. Dan orang tuanya marah. Kamu bodoh. Tuh kakak-kakak kamu pinter semua. Akhirnya yang 4 ini disekolahkan. Ada yang S1, S2, S3. Sampai memiliki jabatan-jabatan hebat. Yang 1 lagi karena dia IQ-nya rendah, tidak sekolah. Akhirnya si ibu ini apa? Dia minta kepada anak-anaknya untuk ngurus karena dia sakit. Semua ditelepon tidak ada yang pulang. Karena 4 anaknya sibuk. Untung ada yang ini. Nu bodoh teh ya, nu teu sekolah. Akhirnya diurus oleh dia. Dia disuapin oleh anaknya yang tidak sekolah. Dia kemudian dijemurin. Kemudian dia tuntun ke rumah sakit oleh ibu. Ibu ini menangis. Ya Allah, ternyata 4 anak saya yang semuanya pintar-pintar tidak bisa menolong saya. Untung aya budak anu hiji. Lamun apal kieu mah budak teh 5 anana wes na barolog. Tapi maksud ibu itu adalah apa? Pendidikan yang paling hebat bukan membuat anak sekolahnya tinggi, tetapi membuat anak soleh. Jadi nadarkan sekolah dimanapun, setinggi apapun, mudah-mudahan anak kita soleh. Begitu aja. Saya kira itulah untuk membuka wawasan dan untuk membuka pikiran kita supaya nanti tidak terpaku dalam satu kondisi. Mudah-mudahan anak ibu bapak semuanya sehat walafiat dan soleh dan solehah. Saya kira itu. Kalau ada sesi dialog, ya silakan. Kalau tidak ada, nanti saya closing statement. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ustadz Ucu Najmuddin yang sudah memberikan pemaparannya pagi hari ini. Sekarang kami dari pihak panitia membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada bunda-bunda atau ayah-ayah yang ingin bertanya, langsung boleh membuka mic-nya atau mau menuliskan pertanyaannya di chat room juga boleh, atau yang di live di IG dan YouTube juga boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Oke, sepertinya belum ada. Saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan yang sudah masuk, Pak Ustadz. Ya. Dari @Lili Suryani, beliau menanyakan, Pak Ustadz, bolehkah diberitahukan kepada kami sebagai orang tua
ciri-ciri anak yang stres itu seperti apa? Terima kasih. Ya, dalam kajian ilmu holistik mutmainah medicine, ciri orang stres apabila dia sering ngomong bingung. Ini jangan dulu ke anak ya. Kalau orang bikin, ini bararingung, ya masak naon, itu stres. Iya, gitu. Nggak apa-apa. Kalau ibu juga suka ngomong begitu, nggak apa-apa. Artinya sehat gitu kan. Kalau yang tidak stres orang gila kan. Kan mata nugelo mau stres. Ada tos gelo mah nugelo stres. Ya, jadi wajar apa? Itu dia sering bingung, Bu, kebingungan gitu kan. Makanya kalau lihat dari data WHO yang terbaru yang kemarin di TV1, ciri orang yang kena COVID adalah matanya sering kelihatan berkunang-kunang. Jadi melihat berkunang-kunang, kemudian sering bilang bingung. Ya, dan kulitnya ruam. Juga sering sakit kepala. Itu ciri yang terbaru. Eta teh sarua jeung nu teu boga duit kitu pisan. Gitu. Tapi Bu, kalau di anak ini nanti bisa dilihat dari proses dari diagnosa holistik. Kalau di medis silakan ada ahlinya ya. Biasanya yang saya sering alami itu ya yang sering susah BAB. Ya, jadi anak kalau dia BAB-nya 3 hari itu tingkat stresornya agak tinggi biasanya. Dan itu bisa meledak-ledak ketika dia emosional. Begitu. Yang paling di dalam kajian holistik itu di BAB. Kuncinya di BAB aja. Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Aslu kulidain al-barodah. Kalau sudah sulit BAB, semua sumber penyakit muncul, termasuk jiwa. Begitu. Makanya bayi itu cenderung kenapa tingkat stresornya lebih rendah ya? Karena dia BAB-nya lancar. Nah, begitu. Jadi kalau melihat dari ciri yang identifikasi gitu kan. Nanti kalau ada ciri yang lebih ke arah anatomi itu bisa dilihat mungkin di kajian medicine seperti apa. Kemudian yang kedua ya, anak seringkali Bu, dia itu tantum. Nah, ya, tantum. Itu anak stres, ya. Kemungkinan dia ada tekanan. Itu tantum. Jadi, wah lamun aya kahoyong naon ditajuk. Ya, ngamuk begitu kan. Itu ada kemungkinan dia juga ada gejala ke sana. Ya, kemudian yang ketiga, dia menangisnya tidak berhenti, sulit berhenti. Karena ada 3. Kalau anak laki-laki kan 3 menit. Ya, 3 menit lama menangis. Kalau anak perempuan 6 menit. Kalau lebih dari itu berarti ada hal-hal yang mempengaruhi sistem dia untuk menangis lebih lama. Dan itu ada kemungkinan bisa jadi stres. Saya kira itu yang saya baca dan saya pelajari di holistik mutmainah medicine. Kalau di luar nggak tahu seperti apa. Ya, kalau dalam ilmu yang lain mah enggak, tinggal ditanyakan kepada ahlinya juga begitu. Cuman BAB yang paling pokok. BAB anak harus tiap hari. Kalau tidak dia bisa emosional. Bisa emosional seperti itu. Gitu Bu, mungkin. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Kemudian ini ada orang tua juga yang sudah hadir di Zoom kita hari ini dan bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, bila Ananda dicita-citakan menjadi hafiz Quran, apakah hari Minggu atau libur juga sebaiknya berhenti libur murojaahnya? Karena tadi Ustadz sempat mengatakan bahwa sebaiknya tidak belajar di hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Jazakallah Pak Ustadz. Ya, jadikan hari itu untuk proses belajar dengan happy begitu. Bukan dia slow gitu, nikmat gitu kan. Jangan sampai seperti formil. Kalau ibu sambil murojaah kan kalau jalan-jalan lebih bagus itu kan. Nah, ya, jadi kalau sambil murojaah kan itu yang penting si anak happy itu aja Bu. Jadi maksud saya adalah di happy-nya begitu kan. Kalau dia diformilkan, itu kan seperti dia dari Senin sampai Jumat. Nah, seolah-olah seperti itu. Karena emang data yang saya coba riset di dalam kajiannya adalah jadi si anak merasa bahwa di hari libur itu tidak libur begitu. Tidak merasa libur. Nah, tapi kalau dibawa sebuah proses pendidikan seperti dia happy dan liburan, nah itu saya kira tidak akan mengganggu proses ke tingkat stresornya seperti itu. Kalau ibu mau pakai teori yang tadi ya bagus Bu, silakan.
Ya. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian selanjutnya sudah ada pertanyaan juga di live IG kami, Pak. Ya. Pertanyaannya adalah, Pak Ustadz, bagaimana cara menyamakan atau menyelaraskan proses mendidik anak antara ayah dan bunda? Kan suka ada perbedaan karakter nih antara, atau perbedaan cara mendidik ya antara ayah dan bunda. Bagaimana menyelaraskan proses mendidiknya, Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Ada 4 langkah. Ketika nanti dalam hubungan suami istri akan mempengaruhi terhadap karakter anak. Yang pertama adalah satu misi dan visi. Suami istri harus satu misi dan visi. Kalau tidak, itu akan terjadi distorsi psikologis di anak. Nah, ini yang harus dibangun itu. Kenapa? Kalau tidak, ini bisa jadi masalah. Yang kedua, harapan yang sama. Dan ini harus diolah harapan itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mindset. Dan yang keempat adalah aplikasi dari itu. Jadi dan nilai keharmonisan rumah tangga itu akan membangun proses-proses karakteristik. Jadi saya bikin sebuah penelitian rumah tangga. Kalau di rumah tangga sering bertengkar itu karakternya cepat itu. Tapi kalau harmonis itu bagus, itu bahagia. Betul, jujur aja. Ya, makanya Nabi mengatakan lamun pas ya tong hareupeun budak. Ya, tutupan asup ka kamar, kunci, ngabarak teme dua nana. Tong make sora. Kan sama juga, tidak bersuara juga, itu kan bertengkar ya. Nah, kenapa? Untuk menunjukkan emang begini. Dan ini terbukti kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh ini itu kan anaknya Kanan, durhaka. Kenapa? Karena dia dengan istrinya tidak satu visi. Itu kan akhirnya oleh Allah diceraikan kan. Dan Nabi Nuh menikah kembali dengan istri yang lain. Dan akhirnya melahirkan anak yang soleh. Makanya di Quran surat Ali Imran 33, kalau ingin tahu mendidik anak yang hebat, ada di 4 orang. Innallaha astofa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa Imran. Nanti suratnya terpisah Luqman namanya. Nah, nanti baca gitu coba. Di sana. Saya udah dibaca beberapa tafsirnya, luar biasa. Nabi Adam itu anaknya 250 dari Siti Hawa. Dan yang durhaka cuma 1, Qabil. Tinu 250 dorakana hiji sok kumaha ngurusna. Nya. Urang mah tina 3 wae nya asal lieur. Coba kalau Nabi Adam itu sampai seperti itu. Jadi dibangunnya begitu. Jadi satu visi dan misi seperti Nabi Nuh. Ya. Kemudian ada harapan yang dibangun berdua. Yang ketiga, mindsetnya harus bagus. Dan yang keempat, aplikasikan dari pola itu. Begitu. Saya kira itu, Bu. Jadi masalah karakter berbeda, yang penting itu tujuan yang itu ada, empatnya gitu. Di 2 itu. Gitu. Mangga kalau masih ada. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Ini ada yang bertanya, keponakan saya baru-baru ini dibawa ke psikolog dan didiagnosis mendekati psikopat. Bagaimana orang tua dan keluarga lain di keluarga harus menyikapinya? Terima kasih. Ya. Berapa tahun, Bu? Umurnya 6 tahun. Oh, 6 tahun. Nah, hasil diagnosa psikopatnya ada dari mana gitu? Nah, kata psikiaternya katanya belum diketahui apakah dari atau dari pola asuh katanya. Jadi mereka juga masih menyelidiki. Ya, kalau masih diselidiki, kalau masih menyelidiki dari proses atau dari psikopat, ya begitu, Bu. Bisa dibantu dengan beberapa aspek gitu kan. Saya biasanya pakai madu bioalpha energy sama menutrisi otak. Karena anak cenderung psikopat juga kelelahan otak. Jadi harus kasih nutrisi otak terus, di-push begitu ya. Kemudian yang kedua, si anak dikurangi minum air gula. Supaya nanti mengurangi tingkat tanin, supaya tidak terjadi ledakan emosi di anak psikopat. Ya, air gulanya kalau bisa jangan ada lah. Terutama mau tidur. Nah, Nah, biasanya kemarin saya tangani anak yang psikopat usia 12 tahun.
Ya, kemudian saya kasih dibombardir dengan madu, dengan nutrisi otak yang khusus saya racik gitu kan. Dan ini sudah ada perbaikan. Sudah ada perbaikan. Termasuk yang sekarang lebih banyak bukan psikopat, bipolar di anak. Sekarang lebih banyak bipolar. Silakan aja. Secara medis lalui, secara herbalis juga lalui. Kenapa? Dan yang paling pokok adalah orang tuanya harus ikhlas, harus ridho menerima ini. Kenapa? Karena mungkin, maaf ya, dia sebetulnya belum ke psikopat. Mungkin dia kelelahan otak dan butuh perhatian lebih dari kita. Tetapi ibu selalu melakukan self healing. Ya Allah, saya menerima anak saya dan saya ikhlaskan keadaan anak saya dan saya pasrahkan penyembuhannya kepadamu. Itu aja tiap hari, Bu ya. Apalagi anak masih kecil, menjelang dia tidur, ibu ngobrol dengan hati anak dengan bahasa yang tadi. Ya Allah, saya ikhlas menerima keadaan anak saya. Saya ridho menerima keadaan anak saya dan saya pasrahkan penyembuhannya kepadamu ya Allah. Begitu aja Bu ya. Tiap mau tidur dan bangun tidur. Insya Allah. Tapi harus didukung juga dengan terapi-terapi yang mendukung gitu ya. Dan tidak perlu terpaku dengan satu. Silakan aja. Selama tidak terjadi bentrok nggak apa-apa. Silakan. Begitu aja Bu untuk sekedar informasi. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Kemudian ada satu lagi pertanyaan, kolom komentar. Pak Ustadz, apakah ada hadis atau syirah yang menjelaskan cara menyikapi kakak adik yang bertengkar? Nah, ini ya sering terjadi karena school from home ini membuat interaksi kakak adik menjadi lebih sering dan ketika lebih sering berantem juga. Nah, bagaimana menyikapinya? Terima kasih, Pak. Sekali berantem 6. Kalau ibu kan baru 2, saya 6 begitu kan. Bini, maaf ini kalau beda dengan ilmu konvensional. Orang tua saya dulu begini. Mun budak pasea antep we. Asal teu nyilakakeun we, ngarah apet. Karena biasanya anak yang sering bertengkar adik kakak lagi kecil, sering dipisah, itu biasanya nanti kedewasanya kurang apet, kurang deket gitu. Akhirnya terjadilah seperti ada gap gitu kan. Jadi ibu selama tidak membahayakan, biarkan. Karena kalau sudah bertengkar dengan orang lain capek. Kalau masih bertengkar dengan adik kakak mah biarkan aja begitu kan. Kecuali ibu lihat diagnosa dulu, ini pertengkarannya ke arah mana. Tapi kalau guntreng pas para but ya biasa we eta mah. Tong milu ribut teh urang nanya. Jadi nu mawa capek mah jeung gandeng urang anu leuwih tarik. Anaknya biasa aja rebut ini biasa aja. Saling bersentuhan anak kan bagus itu ya. Itu bagus sekali. Dan saya mengalami sendiri Bu. Pak itu sini capek budakna guntreng we keun bengke ge eureut. Nya we Bu geus capek mah adeureun we kieu. Dan akhirnya apa? Begitu kakaknya sakit, itu langsung dicari Bu. Pak, neng di rumah iya lagi dirawat. Gimana cepet sembuh tuh? Tinggal sono tempat pasea. Sono Bu. Jadi artinya apa? Selama tidak membahayakan, biarkan. Yang penting ibu kasih nasihat. Kenapa? Anak lagi bertengkar, keluar hormon feromon dengan adik kakak. Dan hormon feromon itu membuat alam bawah sadar terbuka. Saya begini, teteh, AA-nya cing balager, gelis, kasep, gitu we atos. Gitu aja. Oh, kieu. Tahu saya Bu, liren. Tahu saya begitu. Jadi pada saya wae sini, gandeng cenah teh. Engkena teh moal lila pas saya deui we. Da bahasa urang kan gitu. Para saya wae. Tuh, para saya wae. Padahal cukup begini. Teteh, AA, kasep, bager. Tahu segitu Bu. Diam nanti dia. Kenapa? Karena ada 12 momen itu alam bawah sadar anak terbuka. Di antaranya anak ketika bertengkar adik kakak. Dan di antaranya anak lagi main game. Awas lamun murah kali main game, teh alam bawah sadar terbuka. Ibu bapak ngomong masuk ke alam bawah sadar. Dan itu bisa masuk semuanya. Makanya kalau lagi main game anak, lalu kita ngomong yang negatif, masuk itu. Main game wae, belat budakna teh Bu. Bodoh we budakna. Da ku urang disebut gitu wae. Coba kalau begini. Kasep, bager, pinter. Coba. Kenapa? Karena ini kita sudah bermain, parenting sekarang itu sudah main teknologi. Dan ini kita manfaatkan teknologi-teknologi ini. Saya kira itu Ibu
untuk pertanyaan Ibu. Jadi selama tidak membahayakan, biarkan dia nanti juga berhenti sendiri ya. Kecuali kalau membahayakan, nanti ada hal-hal yang harus kita berikan pengertian begitu. Cukup Bu? Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Tunggu. Oh ini oke, ada satu lagi Pak. Ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengatasi anak yang suka marah-marah di rumah dan bagaimana meredakan kemarahannya? Terima kasih. Ini kan penyakit semua. Semua juga ada. Ya, anak pemarah dengan anak marah berbeda. Ya, kalau pemarah karakter, kalau marah itu adalah apa? Itu sirkulasi emosi. Bedakan Bu, anak pemarah dengan marah-marah, dengan marah. Kalau pemarah itu apapun dia marah gitu kan. Kalau ini kan sewaktu-waktu dia marah. Lihat diagnosa, kenapa muncul marah? Ada kemungkinan, ada sesuatu. Kan anak marah itu kan ada sesuatu keinginan yang tidak terpenuhi. Itu rata-rata begitu. Nggak ada yang lain lah kalau anak marah. Ya, tetapi kalau anak pemarah itu ada kemungkinan perubahan hormon. Nah, itu harus teliti. Hasil riset di holistik, anak pemarah itu satu dibentuk oleh karakter orang tua. Ya, kemudian yang kedua dari kelebihan gula. Itu bisa. Tapi kalau anak marah kali-kali, itu hanya luapan emosi. Dan ibu bisa meredakan, bisa. Lewat apa? Anak marah itu kita jangan berdiri. Kalau kita berdiri, itu akan lebih marah. Ya. Nah, anak kan ini segini, anak kita ya. Lalu si anak kan marah Bu. Kita kan gini. Nah itu nggak seneng gitu. Ini frekuensinya nggak sesuai. Makanya kita nunduk. Samakan dengan ini. Bikin mirroring. Nah, gitu. Jadi sejajar. Nah, makanya Nabi kalau beliau marah duduk. Kan kata Nabi begitu kan? Duduk. Duduk itu artinya mirroring. Bikin sejajar dengan kita. Berdiri ibunya. Makanya kita ketika anak marah kita berdiri kan. Kamu nyuruh marah. Itu pasti terus, Bu. Kenapa? Karena tidak seimbang frekuensi energinya. Bikin energinya seimbang. Ibu duduk. Kemudian kata Nabi kalau sudah duduk apa? Kalau yang marah. Berbaring kan? Berbaring kan? Maksud berbaring apa? Self hypnosis. Lakukan. Kita tarik napas. Terima kasih ya Allah. Kau berikan anak saya yang hebat. Gitu kan? Biarkan aja. Nanti frekuensi diseimbangkan dulu. Karena di sini kita bermain energi dulu. Ya, nanti kita perang energi dulu dengan anak. Siapa yang lebih kuat? Energi anak atau kita? Kata Nabi, kalau masih ataupun dia berbaring, masih marah, sudah duduk dari berdiri ke duduk berbaring. Kata Nabi, kasih air kan? Berwudu kan? Artinya apa? Berarti ada suplai oksigen yang tidak lancar. Sehingga anak marah. Berarti anak kurang air minum. Jadi kurang air minum putih. Berarti anak kelebihan air-air yang lain. Saya kira itu hasilnya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti ibu diagnosa, oh iya, anak saya banyaknya minum air-air yang atau air-air yang manis, ada kemungkinan dari sana. Itu dikurangi, nanti juga frekuensi marahnya akan seimbang. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir? Ya. Sudah Pak Ustadz, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan di kolom komentar. Baiklah, untuk itu kita akan menutup pengajian kita di pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Ucu Najmuddin, MPD, yang sudah hadir dan memberikan pemaparannya yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua ya, sebagai orang tua, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini ya, sering sekali kita merasakan stres dan semua hal yang tadi dikemukakan oleh Pak Ustadz. Saya akan memberikan summary singkat tentang apa yang sudah diceritakan oleh Pak Ustadz hari ini. Yang pertama adalah kita harus punya 3 positif untuk menghadapi
hari-hari kita bersama anak-anak dan membentuk karakter anak yang baik, yaitu positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Kemudian pikiran dan emosi kita akan membentuk karakter anak. Maka dari itu sesibuk apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan di hari itu, di minggu itu, kita harus menyempatkan diri untuk menyentuh anak dan hatinya insya Allah akan luluh. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, hari libur, hari Ahad, anak-anak sesibuk apapun kita tadi harus terus dibawa jalan-jalan rihlah supaya mereka merasa berlibur, senang hatinya, supaya tidak stres dengan kehidupan mereka di masa pandemi seperti sekarang. Baiklah, kita akan menutup kajian kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ucu Najmuddin, MPD, yang telah memberikan pemaparan hari ini. Kemudian kepada seluruh Bapak dan Ibu guru, dan bunda-bunda dan ayah-ayah semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara kajian pola asuh kita di pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada banyak salah dan salah kata yang kurang berkenan di hati semuanya. Marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan insya Allah kita akan ketemu di kajian pola asuh berikutnya ya di Al-Hikmah Preschool. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada